Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Dewi, NIM 2003051011 dari program studi D3 Analis Kimia. Dosen pengampu yaitu Bapak Imadi Gunamanta. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang K3. Pokok bahasan materi K3 yang akan saya bahas yaitu ada dua, yang dimana yang pertama yaitu keamanan NMR, dan yang kedua saya akan membahas tentang keamanan nanomaterial. Keamanan NMR, dimana seperti yang kita ketahui, perangkat NMR dioperasikan oleh spesialis yang berdedikasi dan perangkat maupun komponennya tidak boleh ditangani atau dihapus tanpa izin dalam keadaan apapun. Kemudian, di dalam keamanan NMR ini ada 5 bagian, yaitu yang pertama di mana mengawasi magnet, kemudian yang kedua keamanan NMR, yang ketiga yaitu tanda peringatan, keempat cryogenic pure quench, dan yang kelima yaitu ada bahaya lainnya. Baik, bagian pertama yaitu mengawasi magnet, di mana magnet superkonduktor adalah elektromagnet yang dibangun menggunakan kumparan superkonduktor. Sistem magnet 500 MHz kami terdiri dari magnet 11,74 Tesla persisten penuh yang dibenamkan mandi helium cair, yang dimana suhu resistansi kumparannya adalah 0. Setelah diberi energi, magnet bisa berjalan terus-menerus. Bejana helium dilindungi dari suhu kamar oleh bejana berisi nitrogen cair dan ruang hampa luar agar helium cair tidak cepat mendidih. Kemudian, bagian yang kedua yaitu ada keamanan NMR, di mana ruang NMR merupakan spektrometer yang menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan magnet yang kuat di sekitar spektrometer NMR dapat merusak floppy disk, tape, kartu, dan strip magnetis telepon seluler, laptop, dan juga jam tangan mekanis. Dan memang seharusnya begitu. Medan magnet yang kuat menarik benda-benda yang mengandung baja, besi, dan bahan ferromagnetik lainnya, yaitu seperti peralatan elektromagnetik, tabung gas terkompresi, kursi baja, dan gerobak baja. Kemudian, magnet atau dewar memiliki pusat gravitasi yang tinggi dan dapat runtuh jika terjadi gempa bumi atau jika dihantam dengan benda besar. Jika terjadi magnet quench atau pelepasan gas secara tiba-tiba dari dewar, segeralah tinggalkan ruangan dan hubungi NMR-LS. Menangani kriogen berbahaya dan dapat menyebabkan luka bakar yang serius. Karena itu, hanya individu yang menjalani pelatihan khusus dan memakai kacamata pengaman, sarung tangan, dan juga sepatu berujung tertutup yang harus memindahkan helium cair dari nitrogen ke instrumen. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada tanda peringatan, di mana di laboratorium tanda peringatan dan pita berwarna merah adalah ditampilkan pada area di mana bidang melebihi 5 Gauss, yang lokasinya dari 10 wilayah Gauss terletak sedikit di dalam 5 Gauss wilayah. Contoh tanda peringatan yaitu seperti gambar di samping, di mana terdapat tanda-tanda bahaya atau tanda peringatan yang ada di laboratorium. Kemudian di sini dalam tanda peringatan ada juga alat pacu jantung untuk bahaya implan metalik, yang dimana medan magnet dan RF yang kuat dapat menyebabkan cedera serius yang dapat mengakibatkan kematian orang dengan perangkat medis yang dipasang atau seperti alat pacu jantung dan bagian prostetik. Kemudian ada media magnetik ATM atau kartu kredit, yang dimana medan magnet dan RF yang kuat hadir yang dapat menghapus media magnetis, menonaktifkan ATM dan kredit, kartu dan merusak beberapa jam tangan. Jangan membawa benda seperti itu lebih dekat ke magnet daripada tanda ini, yaitu contohnya seperti warning strong magnetic field. Kemudian tanda peringatan di peralatan dan perlengkapan,
di mana medan magnet dan frekuensi radio yang kuat dapat menyebabkan benda magnet tiba-tiba terbang ke arah magnet yang dapat menyebabkan cedera diri atau kerusakan serius. Jangan mengambil alat peralatan atau barang pribadi yang mengandung baja, besi atau bahan magnet lain yang lebih dekat dengan magnet dari tanda ini. Contoh peringatan di pintu lab NMR itu ditunjukkan pada gambar di bawah, yang dimana pada gambar A yaitu merupakan tanda peringatan di ruangan NMR, dan gambar B itu merupakan tanda peringatan spektrometer NMR dan pitanya. Kemudian bagian keempat yaitu ada cryogenic pure quench, di mana kriogen yang digunakan di fasilitas NMR adalah nitrogen cair dan helium cair, di mana cryostat magnet terus-menerus mengeluarkan sejumlah kecil gas He dan N2 ke udara. Ini bisa tidak menimbulkan bahaya karena udara di ruangan NMR terus-menerus diubah oleh AC dengan sistem selama penggunaan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu ada bahaya listrik. Bahaya lainnya ini juga dibagi menjadi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu ada bahaya listrik, yang dimana tidak ada orang yang dapat mengakses instrumen tanpa pelatihan dan otoritas yang tepat dari manajemen fasilitas NMR. Berhati-hatilah saat menggunakan instrumen yang sedang di-setel atau digunakan dengan cara yang membuatnya perlu berada di dekat konsol atau magnet. Kemudian, tidak ada pengguna yang boleh mengakses panel instrumen atau konsol spektrometer kecuali di bawah observasi dan bimbingan LSS dan NMR LS. Kemudian ada cairan kriogenik, yang dimana cairan kriogenik di laboratorium NMR tidak boleh digunakan tanpa pelatihan. LSS dan NMR LS harus diberitahukan sebelum menggunakan cairan kriogenik dalam NMR laboratorium. Laboratorium NMR harus segera dievakuasi jika terjadi pendinginan magnet atau penguapan tiba-tiba cairan kriogenik di magnet. Dan setiap paparan cairan kriogenik yang tidak disengaja harus juga dilaporkan ke LSS dan NMR LS. Bahaya lainnya yang ketiga yaitu mentransfer kriogenik, di mana pada saat mentransfer nitrogen cair atau helium, langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk dihindari dari kecelakaan yaitu yang pertama, sarung tangan, pelindung mata, dan sepatu harus tertutup saat dipakai. Kemudian, pintu harus disangga terbuka untuk meningkatkan ventilasi. Tangki di atas roda harus tersumbat atau dipegang oleh orang lain, dan memindahkan harus terus dilakukan, dan pemindahan helium harus dilakukan dengan teman berpasangan. Bahaya lainnya yang keempat yaitu ada radiasi elektromagnetik, di mana medan magnet yang kuat dan beberapa sumber radiasi magnetik terdapat di NMR laboratorium yang mungkin menimbulkan bahaya unik bagi individu. Pencegahan dan larangan berikut berlaku untuk semua pengguna NMR dan pengunjung laboratorium NMR. Yang pertama yaitu pengguna di laboratorium NMR tunduk pada batas paparan medan magnet statis, dan orang dengan alat pacu jantung, defibrilator, atau implan bedah logam atau plastik harus tetap berada di setidaknya 120 cm dari magnet setiap saat. Yang ketiga yaitu barang pribadi seperti jepit, rambut, atau perhiasan harus dijauhkan dari magnet setiap saat, dan peralatan logam, gerobak, dan tabung gas harus dijauhkan dari magnet setiap saat. Yang kelima yaitu ada tabung kaca dan dewar penyimpanan yang dievakuasi. Yaitu tabung NMR harus ditangani dengan sangat hati-hati. Kemudian, pecahan kaca harus dibersihkan di bawah pengawasan LSS dan NMR LS, dan semua cedera yang terkait dengan pecahan kaca harus juga dilaporkan ke LSS dan NMR LS. Bahaya lainnya yang keenam yaitu ada bahaya kimia, di mana tindakan pencegahan dan larangan berikut berlaku untuk semua pengguna NMR dan pengunjung laboratorium di NMR, di mana pelarut NMR harus ditangani dan sebagaimana ditentukan dalam bagian keamanan kimia. Dan tumpahan bahan kimia atau paparan yang tidak disengaja pada pelarut NMR harus juga dilaporkan ke LLS dan NMR. Kemudian yang ketujuh bahaya fisik, di mana tindakan pencegahan ini berlaku untuk semua pengguna NMR dan juga pengunjungnya, yang dimana penyimpanan kriogenik juga dapat dibalik dengan mudah. Mereka tidak boleh ditarik dari atas, melainkan dari pegangan yang disediakan. Dan semua cedera juga yang terkait dengan bahaya fisik di laboratorium NMR
harus tetap dilaporkan ke LSS dan NMRLS. Materi yang kedua yaitu keamanan nanomaterial. Nanomaterial merupakan material yang mempunyai ukuran dalam skala nanometer, yaitu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Banyak orang tertarik dengan nanomaterial karena dengan ukuran nano, sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Nanoteknologi merupakan rekayasa dan manipulasi struktur dengan dimensi mulai dari 1 hingga 999 nanometer. Ini sering dimasukkan ke dalam matriks yang lebih besar yang dimana dikenal sebagai nanomaterial. Rekomendasi keselamatan nanomaterial yaitu untuk karakteristik dan potensi pelepasan material nano merupakan tantangan. Nah, NIO sedang melakukan penelitiannya sendiri dan meringkas hasil penelitian untuk menentukan kapan kemungkinan material nano untuk menimbulkan ancaman keselamatan dan kesehatan bagi penggunanya yang terpapar, baik itu masyarakat umum maupun lingkungan. Untuk menentukan apakah ini nanomaterial menimbulkan bahaya, para ilmuwan harus mengetahui 4 hal, yaitu pertama identitas unsur kimianya, bentuk material nanonya, sifat fisik dan kimia yang dihasilkan dari bahan nano, dan konsentrasi material nano yang ada di lingkungan. Kemudian, tidak cuma itu, para ilmuwan juga harus mengetahui kesehatan, lingkungan hidup, dan keamanan di laboratorium. Kemudian mengontrol eksposur pribadi ke nanomaterial. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi paparan dari material nano, yaitu konsentrasi, durasi, dan frekuensi pemaparan ke nanopartikel yang semuanya mempengaruhi pemaparan pengguna. Nah, adapun juga 2 bagian dari pengontrol eksposur pribadi ke nanomaterial, yaitu yang pertama pengukuran nanomaterial dan kontrol eksposurnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak disengaja dari video ini, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.